Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama-mu. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, para mempelai Kristus, selamat pagi, berkah dalam. Di mata Allah, kita adalah orang-orang yang dikasihinya. Bahkan digambarkan dalam bacaan hari ini, kita adalah mempelai atau istri, sehingga dikasihi dan dibahagiakan. Dan kita menanggapinya dengan iman yang besar akan kasih dan cinta Tuhan itu. Iman itulah yang menyembuhkan kita, yang meneguhkan kita. Maka mari kita sambut kehadiran Tuhan dalam Ekaristi pagi hari ini, agar iman kita semakin diteguhkan. Supaya pantas dan layak menyambut kehadirannya, kita sadari dosa dan kelalaian kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil orang yang berdosa. Kasihanilah kami umat. Kau serahkan hidupmu supaya kami dapat hidup. Engkau menang atas kematian dan dosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Dalam Ekaristi pagi hari ini kita berdoa bersama Teresa Siti Rahmah, yang berdoa mohon keselamatan jiwa bagi Ibu Absoh yang telah dipanggil Tuhan 1 tahun yang lalu. Allah Bapa, sumber kebahagiaan, Engkau menghendaki bergaul dengan manusia. Engkau menghendaki mengikat perjanjian dengannya yang memuat janji kedamaian dan ketenangan. Kami mohon, semoga setiap kali kami menyebut nama-Mu, kami lalu merasa bahagia. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami yang hidup dalam persekutuan dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Nubuat Hosea. Inilah sabda Tuhan. Aku akan membujuk umat kesayanganku dan membawanya ke padang gurun, lalu berbicara menenangkan hatinya. Di sana ia akan merelakan diri seperti pada masa mudanya, seperti ketika ia berangkat keluar tanah dari Mesir. Maka pada waktu itu, demikianlah sabda Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku, dan engkau akan memanggil aku Baalku, dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Aku akan menjadikan Dikau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan Dikau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan Dikau istriku dalam kesetiaan, sehingga
engkau akan mengenal Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, kebesarannya tidak terselami. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Angkatan demi angkatan akan memegahkan karya-karyamu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung akan kukidungkan, dan karya-karyamu yang ajaib akan kunyanyikan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kekuatan karya-karyamu yang dahsyat akan dimaklumkan, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Kenangan akan besarnya kebaikanmu akan dimasyurkan. Orang akan bersorak-sorai tentang keadilanmu. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Alleluia, alleluia, alleluia. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamak jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, luar biasa iman yang ditunjukkan atau menjadi kesaksian dari dua pribadi dalam Injil hari ini. Seorang kepala rumah ibadat
Ya kira-kira temannya Mas Untung gitu. Mas Untung itu penjaga bait Allah ya. Kepala rumah ibadat ya Romo Manto. Cuma bedanya dia punya anak ini, Romo Manto nggak punya. Nah, anak perempuannya baru saja meninggal, dia katakan pada Yesus. Ini kan memberitahu bahwa dia yakin anaknya sudah mati. Tidak sempat dicek dokter rupanya, tapi dia tahu, sudah tidak ada nafas dan seterusnya toh, berarti sudah mati. Lalu waktu ketemu Yesus, karena dia tahu dan dengar dari banyak orang bahwa Yesus bisa membangkitkan Lazarus dan seterusnya, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, maka dia sangat yakin mengatakan, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Ini melebihi keyakinan gitu ya. Atau kalau bahasa sekarang itu the purpose driven life gitu, hidup yang digerakkan oleh tujuan. Kalau kita punya target 2 tahun gedung karya pastoral selesai, itu membuat semangat kita dan usaha kita menjadi begitu keras ya, berusaha supaya itu terwujud, karena kita yakin kita punya kemampuan sehingga nanti bisa jadi seperti itu. Atau kalau kita punya keyakinan terhadap masa depan anak kita, keluarga kita, kita akan membuat semangat, berupaya dengan berbagai cara supaya itu terwujud. Lain halnya kalau orang sudah tidak punya harapan atau target yang jelas, dia ya hidup asal jalan saja, lalu nanti bisa terombang-ambing dan seterusnya. Nah, iman ini melebihi itu, melebihi keyakinan tadi. Karena ada suatu penyerahan diri dan percaya sepenuhnya pada kuasa Tuhan. Bukan hanya keyakinan dan kemantapan karena kita punya modal, punya kekuatan, tetapi percaya akan kuasa Tuhan. Itulah iman. Dan menyambung renungan-renungan sebelumnya, kalau sungguh kita percaya Tuhan Maha Kasih, Maha Baik, seperti dalam bacaan pertama tadi, menjadikan kita itu mempelainya yang sangat dikasihi dan dibahagiakan, maka Tuhan pasti tidak akan tinggal diam, akan menolong dan akan menanggapi. Itu pula yang terjadi pada saat wanita yang mengalami pendarahan sudah sekian tahun itu. Dia meyakini, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Rupanya karena ini yang membuat setiap kali ada adorasi itu umat mencoba memegang-megang sampai ini jubahnya Romo, padahal Romo bukan Yesus ya, tapi meyakini bahwa Yesus hadir dalam sakramen itu sehingga disembuhkan. Nah, saudari-saudara yang terkasih, Yesus mengatakan, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau. Tuhan bisa saja bekerja dan tidak perlu diberitahu bahwa anaknya sudah mati atau bahwa perempuan itu pendarahan, karena dia Tuhan. Tetapi kalau tidak ada iman, tidak ada niat dan tidak ada kepercayaan akan kuasa Tuhan, Tuhan tidak akan memaksa. Itu artinya Tuhan sungguh memberdayakan kita, seluruh daya akal budi, keyakinan dan iman kita, diri kita diserahkan keselamatannya kepada Tuhan sendiri. Nah, iman inilah sungguh yang menyelamatkan. Maka waktu juga datang ke rumah kepala rumah ibadat tadi, dia menyuruh pergi orang-orang yang meniup seruling dan untuk memberi penghiburan itu kan, karena anak itu sudah pasti mati. Nah, tapi Yesus katakan, pergilah, karena anak ini tidak mati tapi tidur. Nah, ini yang mungkin membuat sampai hari ini kalau orang mati disebut beristirahat gitu ya, karena setelah itu bangun dan hidup kekal. Jadi tidak akan tidur selamanya juga atau mati selamanya, tetapi dia akan bangun dan hidup baru. Nah, Bapak Ibu, iman membuat kita bangun dari ketiduran kita, tidur kemalasan kita,
tidur karena kita tidak menggunakan daya iman, daya kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Semoga Ekaristi yang kita sambut dan sabda Tuhan yang kita dengar menjadi daya yang membangunkan kita, meneguhkan hati kita untuk mendapatkan kelegaan, damai, kebahagiaan seperti yang disampaikan dalam bacaan pertama tadi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita hening sejenak, kita berdoa dalam hati, mengungkapkan iman, kepercayaan kita, dan menyampaikan permohonan kita masing-masing. Mari kita persembahkan doa-doa kita, harapan kita dengan korban Kristus sendiri. Terpujilah Engkau Bapa semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami telah menerima roti yang kami persembahkan ini. Ini hasil bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi santapan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami telah menerima anggur yang kami persembahkan ini. Ini hasil bumi dan dari pokok anggur yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah. Berdoalah saudari-saudara yang terkasih supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, kuduskanlah roti anggur ini agar dapat memberikan kedamaian dan kesehatan kepada kami semua. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab ketika mengadakan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Kristus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai anak domba tak bernoda yang berkenan kepadamu. Korban salib yang membawa kedamaian itu kami kenangkan untuk selama-lamanya. Dalam perayaan ini, ya Bapa, umat kudus-Mu dikuatkan dan disucikan, supaya bangsa manusia yang mendiami satu bumi ini diterangi oleh satu iman dan disentosakan oleh satu ikatan cinta kasih. Maka kami mau mengambil bagian dalam perjamuan agung ini supaya memperoleh kasih karunia-Mu, dan bersama semua penghuni surga kami mewartakan keagungan-Mu dengan bernyanyi.
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, uskup kami Kristoforus, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudari-saudara kami yang telah Kau panggil menghadapmu, khususnya Ibu Teresa Siti Rohmah, Ibu Absoh, yang telah Kau panggil menghadapmu 1 tahun yang lalu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun dengan giat turut mewujudkan hadirnya kerajaan-Mu di tengah keluarga, lingkungan, dan masyarakat kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersama-Mu.
Kita berdoa bersama. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah yang maha dunia. Inilah Kristus yang datang untuk membawa, menghadirkan kerajaan damai, cinta, keadilan di tengah-tengah kita. Dia yang telah berkorban agar kita semua diselamatkannya. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang kesabarannya dan besar kasih setianya. Tuhan baik terhadap semua orang, penuh kasih setia terhadap segala ciptaannya. Marilah berdoa. Allah Bapa kasih, orang jatuh dibangkitkan, orang mati dihidupkan kembali, berkat sabda dalam kasih. Semoga kami mengimani benar dan sampai hidup mengenai Engkau, demi Kristus Tuhan dan Pengasih. Amin. Tujuan dilakukannya tadi bagi Yesus tidak lain hanya satu tujuan utama, yaitu menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan damai, sukacita,
kebahagiaan bagi kita. Kesembuhan, kehidupan atau kebangkitan itu menjadi tanda-tanda nyata bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita, Tuhan sungguh hadir. Maka mari kita mohon berkat Tuhan agar kita diteguhkan dan iman kita semakin dikuatkan. Tuhan sertamu. Semoga saudari-saudaraku senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Pergilah kita diutus. Amin.